Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Dewasa Sinta Puspitasari, NIT 202042444 dari Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian Indonesia Madiun. Nah, di sini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan video tentang bagaimana cara untuk menghidupkan lokomotif. Nah, misalnya di masinis itu menerima lokomotif dingin itu biasanya lokomotif itu kan di start oleh petugas dari cek ya. Nah, masinis terima dalam keadaan yang menyala. Tetapi seorang masinis itu harus dapat menghidupkan lokomotif. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghidupkan lokomotif? Nah, kita cek video ini. Yang pertama di sini ada tombol-tombol ya, ada tombol merah, itu namanya tombol control switch. Nah, yang ada pilihan-pilihannya tombol-tombol tersebut itu. Kegunaannya masing-masing. Nah, yang pertama ada start, run, isolate, dan start. Nah, ketika lokomotif itu akan dinyalakan, maka engine itu control switch itu harus di bagian start. Nah, setelah itu start ditekan, di bawah sini itu ada perangkat yang untuk baterai ya. Untuk baterai itu dibuka lalu dinaikkan. Nah, setelah itu ditutup lagi. Nah, di bagian sebelah sini tuh ada circuit breaker. Nah, circuit breakernya itu akan dinaikkan dari kiri ke kanan. Ada 9 ya circuit breakernya. Nah, setelah sudah naik semua itu, maka pompa bahan bakar itu akan ditekan juga. Setelah itu dia akan memompa bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Nah, yang diinginkan di teknik itu ada T200 itu ada tekanan oli 35. Nah, PSI ya satuannya. Nah, tekanan minyaknya ada 30 PSI. Nah, setelah itu bahan bakar 90 VSI atau sekitar 460 kPa. Nah, setelah dinyatakan memenuhi standar dari T200 itu, maka lokomotif itu bisa di start engine dengan menekan tombol start. Nah, setelah menekan tombol start, nanti mesin juga akan menyala ya, otomatis menyala. Ini posisi mesin sudah menyala. Nah, setelah mesin menyala, lokomotif dingin itu kan mati. Nah, angin-angin kan kosong. Nah, menunggu sampai angin dalam main reservoir itu penuh. Sekitar 5 menitan. Nah, di sebelah sini ada beberapa speedometer. Seperti speedometer yang di sini ada yang paling kiri ada main reservoir di antara 110 sampai 125. Yang putih itu di antara 70 sampai 75 PSI satuannya. Nah, kalau yang bar ada antara yang merah ya ini 7 sampai 8,5 bar. Lalu yang putih itu antara 3,5 sampai dengan 5 bar ya. Nah, yang sisi paling luar itu kan ada 10, 30, 50, 70. Ini tuh menunjukkan tekanan PSI-nya. Kalau yang di dalamnya itu bar. Lalu sebelah kanannya lagi, yang kedua ya, itu ada merah untuk silinder akbar dan putih untuk pipa akbar. Nah, itu adalah cylinder brake, yang dimana cylinder brake itu yang merah ketika posisi normal itu harus di 0. Posisi normal itu harus di 0 ya. Nah, posisi tidak ngerem itu 0. Nah, kalau misalnya kita coba rem, itu akan berganti antara 3 sampai 5 bar, 3 sampai 5 bar ya. Kalau misalnya kita melakukan rem, tapi kalau misalnya kita tidak melakukan pengereman atau normal, itu 0. Nah, ya, lalu selanjutnya di sini ada yang putih di pipa akbar itu ada normalnya itu antara 4 sampai 5,5. 4 sampai 5,5 itu posisi normal. Nah, ketika saya melakukan service brake, lem rangkaian yang putih itu turun antara 2,5 bar sampai, nah, sedangkan yang merah itu 3,5 sampai 5.
Lalu yang sebelah kanannya lagi ada speedometer. Nah, ini speedometer itu untuk mengukur kecepatan, dan yang paling kanan sendiri itu adalah load meter, di mana menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga, itu antara 0 sampai 6 itu semestinya. Tapi kalau misalnya lebih dari 6 itu tidak semestinya, maka akan terjadi pemutusan arus ke TM. TM itu adalah traksi motor ya. Ketika putarannya itu terlalu besar, wet engine. Terus yang kedua itu web seat, dan bisa PC open itu dimana keadaan lokomotif itu memberikan keamanan. Jadi kalau terus-terusan tenaganya terlalu besar, maka wet engine itu akan bisa gangguan. Maka di sini ada sistem VC open untuk memutus aliran listrik ke bagian traksi motor. Lalu pengereman itu akan bekerja dengan baik. Untuk bagian handle, ada 3 handle ya. Yang pertama yang paling atas itu dynamic brake, yang kedua adalah throttle, yang kedua adalah receiver, untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran TM atau traksi motor, atau normalnya ke depan kalau dikasih tenaga kan. Kalau misalnya dynamic brake bekerja, itu akan diputar balik, jadi seolah memperlambat laju lokomotif tersebut. Nah, biasanya itu kalau di Pulau Jawa itu ada di bagian Bandung, terus ada di bagian Cikampek atau Bandung arah sana. Itu kan treknya naik turun ya. Nah, biar tidak selalu menggunakan pengereman service brake, demikian juga mempercepat arusnya, terus ampasnya juga akan kurang. Nah, dipakailah dynamic brake ini agar mempermudah. Nah, di bawahnya itu ada throttle itu kan, di bawahnya itu ada throttle untuk menambah tenaga dari putaran mesin. Ini ditentukan oleh putaran mesin. Nah, semakin besar angka yang dikeluarkan atau diarahkan, maka itu tenaganya juga kan semakin besar. Nah, gagang reservoir itu berguna untuk mengarahkan laju arah lokomotifnya. Jadi misalnya maju ke depan, akan maju ke depan. Jika ke belakang, itu akan ke belakang ya. Beda lagi dengan kabin yang sebelah. Kalau sebelah itu diarahkan ke maju, itu akan maju ke arah sana ya. Dan diarahkan ke belakang, itu majunya akan berbalik ke arah. Lalu ini ada untuk klakson. Jadi di dalam lokomotif juga terdapat klakson ya, untuk menunjukkan bahwa kereta itu datang dalam situ. Nah, di situ ada rem juga, rem rangkaian juga ya. Yang bawah itu untuk rem lokomotif, ada 2 rem rangkaian dan rem lokomotif. Jika rangkaian lokomotif membawa rangkaian, itu yang dipakai di atas. Lalu itu yang di bawah itu jika berjalan dengan sendiri atau independent brake. Nah, itu kan ada 2 kan, ada yang di depan, ada yang di atas sama yang di belakang. Yang di bawah itu yang buat independen ya. Lalu di situ ada switch, ada in, ada out ya. Digunakan untuk ketika misal contohlah lokomotif ini digunakan itu double traksi atau digandeng 2. Nah, ketika lokomotif itu di depan, maka diarahkan ke in. Nah, pengereman itu dikendalikan oleh lokomotif yang ada di depan. Jika lokomotif ada di nomor 2 atau belakang, itu akan dialihkan ke belakang atau out, biar anginnya itu sampai ke rangkaian. Nah, seperti itu. Itu diceklekan. Lalu di sini ada sebelah sininya, yang di atasnya throttle itu ada saklar dinamis. Ketika saklar itu posisi normal, itu difungsikan throttle itu harusnya difungsikan ke bawah ya. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan, setnya di atas, dinaikkan ke atas, terus throttle-nya itu idle, terus posisi reservoir-nya tetap sesuai dengan arah laju lokomotif, lalu diarahkan ke setup. Nah, setelah setup bahwa kelistrikan di TM sudah siap atau di traksi motor sudah siap, maka kita mengarahkan ke arah 1 ke arah 8. Jadi kita akan mengarahkan ke angka yang lebih besar lagi. Nah, di sini ada tombol kuning, itu ada pemasir sama. Nah, pemasir itu terjadi slip. Jika ada misalnya ada pasir-pasir itu biar pastinya keluar. Nah, biar nggak slip ya. Lalu tingkapan lonceng itu biasanya digunakan untuk lonceng kereta itu masuk ke stasiun. Jadi daripada kita membunyikan semboyan yang mengagetkan penumpang, maka kita akan menggunakan tingkapan lonceng. Nah,
seperti itu. Kita akan punya teng gitu ya. Nah, itu memberikan penumpang bahwa ada lokomotif yang akan masuk ke dalam stasiun tersebut, agar tidak mengagetkan penumpang, yaitu antara tombol kuning 2 itu. Di sini ada taruna-taruni dari PPI Madiun itu menanyakan tanya jawab kepada Bapak yang sedang cara mengaktifkannya, yang mana itu menggunakan itu alat yang hitam itu, lalu dimasukkan ke dalam lokomotif. Nah, kabin pelayanan itu aktif ya. Nah, ketika lokomotif berjalan itu gagang service brake itu hanya satu, yang di bagian sini ya tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.